lagi-lagi saya mencoba dalam keputusan itu pakai kriteria Pak, supaya predictable. If you make decision, you really have to have kriteria itu. Sehingga keputusan-keputusan, nah jadi apa kriteria? Satu, dia bisa membantu pemenangan. Tentu saja bukan? Masa pasangan yang malah membuat kalah gitu? Iya kan? Ya kan nomor satu dia bisa membantu pemenangan. Yang kedua, dia bisa membuat koalisi makin solid. Tiga, dia bisa membantu di dalam proses pemerintahan bila ditakdirkan menang. Keempat, dia punya visi yang sama. Jangan sampai visinya beda, nanti rutenya beda. Nah itu semua programatik, itu semua teknokratik. Yang kelima adalah lebih pada kepribadian. Apa? Chemistry-nya baik. Boleh kan punya chemistry yang baik sehingga bisa jadi duit tunggal? Bener ya kira-kira? Gitu kira-kira. 5 kriteria itu. Dan di dalam proses ini sedang menjalani nih. Tapi saya rasa dalam perjalanannya kelihatannya ada kriteria nomor 0. Relatif lebih mudah mencari tokoh itu di Jawa Timur ya. Kalau kita ingin, kalau misalnya Pak Anies ingin bisa bersaing di 14 Februari 2024 mendatang. Nah di Jawa Timur kebetulan nama-nama yang beredar di internal koalisi perubahan untuk persatuan mengenai nama-nama kandidat pendamping Pak Anies, ini kebetulan orang-orang yang memiliki latar belakang dari Jawa Timur, baik itu misalnya Ibu Hovifah, Mas AHY, belakangan ada Mbak Yeni. Karena itu kami sampaikan bahwa ikhtiar yang diamanatkan kepada kami itu adalah ikhtiar untuk membawa misi. Misinya apa? Menghadirkan rasa keadilan. Dan kami berharap kabupaten, kota, pedesaan yang mungkin perhatian untuk pembangunannya kurang itu akan menjadi prioritas. Dan itulah sebabnya Jawa Timur menjadi penting. Karena kita ingin Jawa Timur juga maju, bukan hanya di kotanya, tapi juga di desa. Dan saya kira tidak bisa dilepaskan dari hasil diskusi yang belum tuntas di internal partai pengusung koalisi perubahan terkait cawapres siapa yang dianggap paling tepat untuk mendampingi Mas Anies. Nah, pertimbangan untuk memilih Prof. Mahfud, saya kira tidak bisa dilepaskan dari pentingnya cawapres untuk mendongkrak Mas Anies, terutama untuk menutupi kelemahan elektoral Mas Anies di Jawa Timur. Jadi Tisa, Jawa Timur ini ibarat Ohio-nya Indonesia. Siapa yang memenangkan Jawa Timur dalam konteks Pilpres 2024 itu akan sangat menentukan siapa yang menang secara nasional. Penentuan bakal calon presiden, wakil presiden itu menjadi batu uji gitu ya. Terutama bagi koalisi-koalisi yang dibangun di atas kesepakatan bahwa jika saya bergabung, apakah koalisi lain, peserta lain akan lari atau tidak. Dan kalau saya tidak mendapatkan apa-apa, haruskah saya bertahan di sini? Nah, itu akan batu ujian. Jadi menurut saya antara koalisi yang dibesut oleh Gerindra dan koalisi yang dihelat oleh Nasdem ya sama saja pada titik ini. Yang membedakan sesungguhnya menurut saya adalah nasib Partai Demokrat itu terkait dengan uji keabsahan kepengurusan itu sebenarnya, sebab kalau itu hancur itu. Yang kedua, sebenarnya yang akan menjadi intervening variable selain soal nasib Demokrat juga soal uji materi batas usia wakil. Jadi daerah timur, Pak. Bisa jadi, kita lihat nanti sambil Belak-belakan Anies Baswedan ungkap sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Dikutip dari Suara Denpasar, Anies Baswedan secara belak-belakan mengungkapkan bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang. Dikutip Suara Denpasar dari kanal YouTube Anies Baswedan yang tayang pada 10 Agustus 2023, terlihat Anies Baswedan sedang berada di sebuah acara dan ditanya mengenai kriteria calon wakil presiden yang akan mendampinginya kelak.
Mas Anies ini kan kita juga tahu bahwa dalam perbincangan terakhir itu berbicara tentang orang menunggu sampai mungkin September. Oktober nanti adalah siapa sih yang mendampingi Mas Anies itu nanti maju? Tanya host dalam acara tersebut. Kira-kira Bapak Ibu setuju kan kalau kita tanya ya? Mau nyebutin nama boleh, alhamdulillah. Tapi kalau nggak nyebut nama, kira-kira kriteria, konsep atau apa gitu? Mas Anies silahkan. Tambah host tersebut dikutip Suara Denpasar dari kanal YouTube Anies Baswedan Sabtu 12 Agustus 2023. Anies Baswedan pun kemudian menjawab siapa sosok tersebut dengan menyebutkan beberapa kriteria calon wakil presiden yang akan menjadi pendamping dirinya. Saya ingin sampaikan begini, saya mencoba dalam keputusan itu pakai kriteria supaya predictable. If you make decision. Nah, itu jadi apa kriterianya? Jawab Anies Baswedan. 1. Dia bisa membantu pemenangan. Yang kedua, dia bisa membuat koalisi semakin solid. 3. Dia bisa membantu di dalam proses pemerintahan bila ditakdirkan menang. Keempat, dia punya visi yang sama. Yang kelima adalah lebih kepada kepribadian, chemistry-nya baik, tutur Anies Baswedan. Anies Baswedan secara belak-belakan mengungkapkan bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang. Dikutip Suara Denpasar dari kanal YouTube Anies Baswedan yang tayang pada 10 Agustus 2023. Terlihat Anies Baswedan sedang berada di sebuah acara dan ditanya mengenai kriteria calon wakil presiden yang akan mendampinginya kelak. Mas Anies ini kan kita juga tahu bahwa dalam perbincangan terakhir itu berbicara tentang orang menunggu sampai mungkin September. Oktober nanti adalah siapa sih yang mendampingi Mas Anies itu nanti maju? Tanya host dalam acara tersebut. Kira-kira Bapak Ibu setuju kan kalau kita tanya ya? Mau nyebutin nama boleh, alhamdulillah. Tapi kalau nggak nyebut nama, kira-kira kriteria, konsep atau apa gitu? Mas Anies silahkan. Tambah host tersebut dikutip Suara Denpasar dari kanal YouTube Anies Baswedan Sabtu 12 Agustus 2023. Anies Baswedan pun kemudian menjawab siapa sosok tersebut dengan menyebutkan beberapa kriteria calon wakil presiden yang akan menjadi pendamping dirinya. Saya ingin sampaikan begini, saya mencoba dalam keputusan itu pakai kriteria supaya predictable. If you make decision. Nah, itu jadi apa kriterianya? Jawab Anies Baswedan. 1. Dia bisa membantu pemenangan. Yang kedua, dia bisa membuat koalisi semakin solid. 3. Dia bisa membantu di dalam proses pemerintahan bila ditakdirkan menang. Keempat, dia punya visi yang sama. Yang kelima adalah lebih kepada kepribadian, chemistry-nya baik, tutur Anies Baswedan.